Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Salam dua pintu. Untuk unit Isuzu Panther seperti ini sebenarnya kita agak jarang dapat lur. Jadi untuk mobil seperti ini kan populasinya sendiri beda sama Carry Futura sama Mitsubishi SS. Seperti biasa kita akan review kondisi secara keseluruhan. Jadi kita cek bagian per bagian. Cuman kita bawa keluar, nggak di sini. Jadi kita biar lebih leluasa untuk ambil sudut-sudutnya biar kena semua. Kalau di sini agak nanggung, sempit gitu loh. Oke lur, sekarang kita meluncur aja, kita cari lokasi yang agak luas. Oke. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know that Emang bener lur, kalau mobil Panther kayak gini tuh dikendarai enak gitu. Jadi suspensinya nyaman banget. Ini kan ke tempat yang kayak kemarin tuh ya, yang Carry Futura juga ya. Kita di tempat ini karena ngambil lokasi di tepi sawah seperti ini yang ngambil angle-nya itu lebih gampang gitu. Sekalipun ada traktor yang lagi jalan, nggak masalah ya. Suaranya nggak masuk kan? Nggak masuk ya? Nah, yang penting kita hari ini explore Isuzu Panther tahun 2010, platnya RE. RE ini Wangon, Jawa Tengah ya. Kalau untuk pajak mobil ini masih aktif, nya juga masih aktif. Nih, kalau dari tampilan depan, lampu kanan dan kiri masih utuh. Untuk grill juga masih kenceng, masih rapi. Bumper masih utuh, nggak ada yang lecet juga karena udah dicat ulang. Nah, untuk fog lamp kanan dan kiri masih ada, masih rapi. Rating kanan dan kiri juga masih bersih, masih bening, masih berfungsi secara normal semua. Kalau kita bilang Panther diesel gitu kan, biasanya orang yang tanyain apa lur? Ngobos apa enggak? Oh iya, ngobos apa gitu. enggak? Nomor satu ngobos apa enggak gitu. Padahal di luar itu banyak yang penting juga, kayak sasis sama lantai itu juga penting gitu. Cuman memang faktor mesin diesel ini karena biaya untuk perawatan kalau untuk mesin diesel itu berbeda dengan yang bensin. Diesel itu habisnya lebih banyak biayanya kalau daripada mesin bensin yang turun mesin. Makanya untuk Panther seperti ini karena lebih mudah juga dijangkau, kita buka kap mesin, kita langsung cek ngobos apa enggak dulu. Biasanya kalau mesin bensin kan kita sasis, bodi, lantai-lantai baru ke mesin. Ini dibalik ya? Ya, ini karena mesinnya gampang ngeceknya, kita buka aja kap mesin, kita langsung cek ngobos apa enggak. Ini kan kita udah buka kap mesin, langsung kelihatan. Mesinnya langsung kelihatan. Ini Panther turbo diesel 2010, dia udah AC juga. AC-nya tadi dingin, kita ajak jalan, AC-nya dingin. Kalau untuk dari luar sendiri ya kita belum nyalain, nanti kita cek juga untuk nyalain mesinnya. Nggak ada sih bagian-bagian yang bocor. Jadi mobil ini aman untuk packing-packingnya, itu nggak ada yang bocor sampai ke bagian bawah. Ada nggak? Nggak ada. Nah, itu bagian karter juga yang rawan, itu juga bersih, nggak ada yang bocor juga ya. Iya. Nah, untuk bagian karter juga bersih. Untuk bagian atasnya juga dia bersih. Sebelah kanan dan kiri bersih, nggak ada oli netes gitu. Nah, biasanya untuk gimana sih cara ngecek Panther ini ngobos apa enggak? Biasanya kan yang pertama dari tutup deksel seperti ini. Terus yang kedua dari apa namanya? Oli, stick oli gitu. Kalau kita buka tutup dekselnya, biasanya kalau ini kan mesin cukup panas lur. Nah, ini cukup panas, tadi udah dipakai juga. Terus bawa ke sini juga. Biasanya kalau mesin diesel seperti ini yang kondisinya masih dingin, dia biasanya sekalipun dia ngobos, dia nggak terlalu keluar asap putih gitu. Nggak banyak lah ya. Nggak terlalu banyak gitu. Jadi kalau mesinnya udah panas, baru biasanya kelihatan asap putihnya apa enggak gitu. Nah, asap putih pun ada batas toleransi lur. Ya. Kalau yang namanya ngobos biasanya itu dia kalau kita cabut stick olinya seperti ini, dia biasanya sampai muncrat-muncrat gitu loh. Keluar Jadi ya? jadi kompresinya bocor. Efek namanya kompresi bocor, dia keluar lewat area sini, lewat area stick oli. Sekarang coba kita tutup dulu, kita nyalakan mesinnya. Kalau dari suara sih, mobil ini suaranya masih
anteng ya, masih enak didengar gitu. Jadi biasanya kalau mesin diesel dia udah ada suara metal atau suara aneh-aneh gitulah istilahnya, itu biasanya kedengeran gitu. Nah sekarang coba kita buka tutup dekselnya dulu. Gitu. Nggak ngasep ya? Nggak ada. Nggak ada ngasep putih gitu ya? Ya. Nah berarti untuk kurang lebih dari dekselnya dia masih aman. Coba dicek stick olinya ini. Aman ya? Sama, nggak ada. Aman, nggak ada ngasep putih ya. Nah kita coba buka stick olinya. Itu udah kita tutup ya untuk dekselnya. Biasanya kalau ini dibuka emang kurang asap karena kompresi itu nggak cuma keluar dari situ tapi lewat sini juga gitu. Aman ya, nggak ada ngasep putih atau nggak ada kompresi bocor. Jadi kesimpulannya kalau untuk mesin diesel ini dia aman, nggak ngobos, nggak ada ngerembes-ngerembes oli juga. Untuk turbonya dia masih berfungsi gitu. Cuma itu ada apa itu ya? AC mungkin ya? Ya ini AC dibungkus gitu biar nggak ngembun keluar. Mesin tadi kita udah nyalakan, sekarang matian aja. Kita cek untuk apron-apron bagian depan. Nah untuk apron seperti ini masih cukup bagus, masih rapi, nggak ada bekas perbaikan untuk area-area sini. Jadi ini masih aman, kanan dan kiri utuh. Untuk slebor juga masih utuh, kanan dan kiri. Power steering nggak ada rembes oli, bagus. Power steering juga normal, enteng. Turbo tadi kita udah sebutin, turbonya normal. AC juga adem. Nah untuk bagian kap mesin seperti ini dicat ke sampai bagian bawah. Ini sayang sebenarnya, mobilnya catnya bagus, ngecatnya mengkilap. Cuman yang seperti seni seperti ini harusnya dia nggak kecat. Dia agak sedikit kena semprot, jadi kurang rapi dikit. Ini masih dia kena cat gitu. Kalau saya seneng kalau yang namanya tukang cat itu rapi sampai ke baut-baut aja dia dipilihin gitu, bisa nggak kena gitu. Itu mahal tapi tukang cat kayak gitu loh. Jarang-jarang gitu. Nah makanya yang seperti ini harusnya nggak kena gitu. Sayang aja sih. Nah untuk tulangan-tulangan seperti ini masih normal, masih aman. Bagian-bagian kap mesin seperti ini juga masih aman. Oke lah. Untuk mesin, apron, slebor semuanya, power steering, booster rem dan semuanya nggak ada yang bocor. Jadi posisinya aman, kondisinya aman untuk mobil ini. Berarti mesin beres lur. Ya. Dari mesin beres, nggak ngobos gitu. Kalau namanya ngobos juga ada beberapa kategori. Ngobos sedang sama ngobos sudah parah gitu. Kalau ngobos parah itu memang asap putih keluar, dia oli juga muncrat-muncrat keluar gitu. Tapi kalau dari tutup deksel itu misalnya juga dia biasanya muncrat oli juga. Kalau itu tenaga udah nggak ada kalau gitu. Biasanya tenaganya juga hilang gitu. Kalau namanya mobil mobil ngobos, biasanya kalau Panther dia ngobos tenaganya kurang karena kompresinya juga dia berkurang. Makanya nggak laku kalau ngobos ya. Nah, makanya kalau orang lihat mobil Panther seperti ini yang ditanyain pasti pertama ngobos nggak gitu. Nomor satu gitu, nggak tanya sasis gimana nggak. Kalau udah mesinnya nggak ngobos, baru kita ke sasis, lantai dan yang lain-lain. Oke. Nah gitu ya. Mobil ini keseluruhan masih enak dilihat lur, masih ganteng, bening, dan aman, nggak ada yang lecet-lecet body, muter lecet body itu aman keseluruhan gitu. Cuman memang mobil ini udah bukan cat orinya lur, jadi ini udah cat 2 kali. Tapi 2 kalinya ini tipis, nggak terlalu tebel. Kan ada yang dembulnya tebel gitu ya, kayak sinden-sinden gitu kan. Nah kita kita mau beli, nah ya temen kita kan ada yang kemarin itu beli mobil dembulnya tebel banget gitu loh. Mas ini beli mobil apa beli sinden gitu? Kalau sinden dembulnya tebel, beli mobil nggak usah tebel-tebel. Nah untuk kap mesin seperti ini sedikit ya naik dempul, pokoknya keseluruhan lah bodi naik dempul. Cuman untuk bodi-bodi atas, bawah, bumper, samping ini keseluruhan dia masih bersih banget, masih ganteng. Jadi nggak ada lecet-lecet bodi untuk bagian depan, kanan dan kiri keseluruhan. Cuman yang perlu kita cek juga celah-celah seperti ini. Kalau dia mobil bekas muatan berat atau sasisnya udah kena, dia biasanya nggak rata untuk celah seperti ini lur. Nah ini, jaraknya beda. Ini celahnya masih rata. Terus kemudian nut-nut bodi seperti ini masih lempeng gitu. Yang perlu kita buktikan gini lur, kalau mobil udah cat 2 kali, apakah dia bekas insiden apa bukan? Nah sebelum kita ke sasis coba kita cek pintu-pintu. Ada bekas garapan apa enggak gitu. Nah untuk pintu-pintu seperti ini nih sileran masih ada, silernya masih kelihatan. Untuk pintu aman ya. Bagian dalam juga aman. Biasanya kalau pintu aman harusnya sini aman. Nah ini untuk displang bawah ini masih aman, sambungan seperti ini masih kelihatan sampai ke atas. Talang bagian depan sampai bagian atas seperti ini harus dicek.
Harusnya kalau mobil ini nggak ada bekas insiden atau bekas terguling, nggak ada garapan. Ini masih utuh ya, masih utuh. Emang cat 2 kali aja gitu. Kalau untuk interior, nantilah ya, kita muter dulu. Ya, emang udah cat 2 kali, tapi warnanya bagus ini. Seluruhnya masih utuh, nggak ada yang belang. Kalau untuk velg sendiri dia pakai R15, sudah pakai velg racing seperti ini. Untuk kondisi ban tidak terlalu tebal. Sama untuk keempat-empatnya tidak terlalu tebal. Ya. Kalau bodi dari belakang mulus, semuanya masih mulus, nggak ada lecet tuh. Nih, untuk bak belakang aja masih mulus. Kimpling banget. Lampu-lampu juga bening, kayak masih baru gitu. Platnya R Wangon. Kemudian yang sebelah kanan juga dia masih bagus, nat-nat juga ketemu. Biasanya kalau mobil yang udah dia bekas muatan berat atau sasis bodi kena, dia biasanya nggak jejek seperti ini, agak sengkleh gitu. Dari belakang sampai ke depan, muter ke depan lagi. Mobil ini nggak ada lecet, masih bagus banget, catnya masih bersih banget. Talang yang sebelah kanan, ini depan atas sampai ke depan, talangnya juga masih utuh. Untuk kaca-kaca karet seperti ini juga masih utuh, nggak bocor istilahnya, karena ini nggak getas gitu. Biasanya kalau dia yang terkena panas sering, dia getas dan efeknya kalau hujan airnya masuk. Coba cek untuk pintu-pintu yang sebelah kanan. Nah, ini untuk pintu yang sebelah kanan, pilerannya juga masih bagus, masih utuh. Risplang bawah seperti ini juga masih bagus, masih utuh, nggak ada keropos. Sampai ke pilar ke bagian atas dan depan. Untuk speedometer, panel-panel itu ada nggak ada RPM, sorry. Speedometernya itu berfungsi. Kemudian untuk indikator bensin solar ya, indikator solarnya tadi itu berfungsi. Untuk temperaturnya juga berfungsi. Jadi panel-panel di speedo itu semuanya secara normal. AC-nya juga masih dingin. Audio tadi saya nggak ngecek lah, itu anggap aja kalau namanya audio bunyi bonus ya, gitu ya. Kalau setir ini udah pakai power steering, setirnya juga normal, power steering juga nggak ada bocor. Tadi kan kita cek juga, gitu ya. Untuk jok-jok masih rapi lur, joknya masih rapi. Dia dibalut warna hitam seperti ini, jadi gagah ya? Ya, gagah, ganteng ya. Door trim juga ini udah di red trim, nggak pakai yang aslinya. Red trimnya seperti ini, rapi sih kalau menurut saya. Manis ya, kayak lapis. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin baru lihat video kita, biasanya nanya alamatnya di mana gitu. Oke, saya mobilnya cocok, harganya cocok, alamatnya di mana? Nah, untuk alamat kita di Purbalingga, Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Raya Jetis Kemangkon gitu, bukan Jalan Raya Jetis Kroya itu ya. Kroya apa mana? Ya, itu bukan yang pantai. Kita di Jalan Raya Jetis Kemangkon lah. Pokoknya cari aja di Google Purbalingga Selatan, Jawa Tengah. Di Google Map cari aja Hyper Auto Concept, di situ ada lokasi kita. Jadi nanti di Google Map ditunjukin ke lokasi kita. Gitu ya. Interior sudah, bodi muter sudah, celah-celah yang sebelah kanan ini bagus, celah-celah pintu juga bagus. Semuanya normal, tidak ada mobil bekas insiden atau bekas terguling. Untuk bak. Nah, terakhir bak. Untuk baknya ini masih cukup bagus. Kalau menurut saya baknya masih cukupan rapi. Ini udah dicat ulang juga sampai ke bak. Gitu. Baknya ada keropos apa enggak, kita cek dari bawah. Nah, kita cek untuk sasis. Nah, ini sasis utama yang kanan, ini sebelah kanan tengah, coba sampai ke belakang. Nah, sampai ke belakang, naik, sasisnya utuh ya. Sasis utuh sampai ke belakang. Itu untuk lantai juga kelihatan ya. Lantai juga dari bawah aman, nggak ada keropos. Lantainya masih aman, nggak ada keropos. Sasis sebelah kanan bagus. Sekalian cek untuk dek bawah sopir. Nah, ini untuk bagian dek bawah sopir. Bagian bawah sopir ini aman juga, lantai-lantai juga untuk bagian bawah sopir masih aman sampai ke bagian depan. Bagian gearbox nggak ada rembes oli. Nah, itu kelihatan semua ya untuk lantai-lantai sama sasis. Sasis bawah penumpang bagian kiri sasisnya bagus. Lantai-lantai juga kelihatan masih utuh untuk bagian bawah, nggak ada bekas plingkut. Nah, itu lanjut untuk sasis sampai ke bagian tengah yang kiri. Bagian tengah kiri sampai ke belakang. Insya Allah ini sasis masih utuh secara keseluruhan. Kalau untuk lantai-lantai bagian dek bawah juga masih cukup rapi, masih aman lur. Oke, mungkin itu aja dari kita. Ketemu lagi kita di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.